Halo semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Hari ini kita akan membahas pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup yang terakhir nih, yang ketiga nih. Sebelumnya kita sudah bahas yang bisnis, kemudian yang pendidikan, nah yang terakhir adalah ke pelayanan kesehatan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa komunikasi pelayanan kesehatan dalam budaya ini kan sangat beragam, ya kan? Misalnya eh, kalau kita kurang paham dengan budaya pasien misalnya atau budaya dalam konteks pelayanan kesehatan misalnya petugas kesehatannya gitu, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konsekuensi yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan proses penyembuhan gitu ya atau pelayanan kesehatan itu menjadi terganggu, ya, menjadi terhambat gitu ya. Kemudian latar belakang etnis dan budaya pasien itu bisa membentuk pandangan mereka tentang penyakit dan kesehatan fisik, spiritual itu yang berbeda-beda. Kemudian dia akan berpengaruh kepada hasil dari perawatan. Ya, secara umum sebenarnya dalam sistem kepercayaan pelayanan kesehatan itu ada 3 hal. Itu ya, yang pertama adalah di tradisi supernatural, magis, dan religius. Yang kedua itu adalah di tradisi holistik, dan yang ketiga adalah di tradisi ilmiah atau biomedis. Nah, tradisi-tradisi dalam kesehatan ini itu akan berbeda karena setiap budaya biasanya penekanannya tidak selalu sama. Misalnya kayak di Indonesia. Di Indonesia tentu saja tradisi kesehatan di ranah supernatural, di ranah magis, di ranah religius itu masih sangat tinggi. Ya. Nggak jarang di kita misalnya banyak orang yang sakit kemudian diidentifikasinya karena misalnya pengaruh santet. Berarti kan itu magis ya, supernatural. Atau misalnya penyembuhannya itu menggunakan penyembuhan yang sifatnya juga supernatural, misalnya dibawa ke dukun, atau bisa juga misalnya penyembuhan yang menggunakan religius, misalnya dibacain doa gitu ya oleh kiai-kiai gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, itu tradisi yang sifatnya supernatural, magis atau religius. Ada juga yang kedua adalah tradisi holistik. Nah, tradisi holistik ini biasanya yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan alamiah yang sudah diolah, tapi tidak menggunakan campuran kimiawi. Ya, holistik ini biasanya banyak sekali muncul di pengobatan-pengobatan di negara-negara Cina misalnya. Karena Cina ini misalkan sangat terkenal ya, sangat memperhatikan misalnya keseimbangan keseimbangan aura tubuh gitu ya, harus ada yin dan yang misalnya kayak gitu ya. Nah, biasanya dia sangat holistik, pakai ramuan-ramuan gitu ya, herbal ya, misalnya kayak di Korea tuh ginseng misalnya. Nah, itu sifatnya tradisi yang sangat holistik. Atau misalnya di daerah Thailand ya. Nah, di Thailand ini ada cerita menarik nih. Jadi ternyata Thailand ini kan termasuk salah satu negara yang tidak pernah dijajah ya. Nah, menariknya ya, karena mereka nggak pernah dijajah sehingga budaya mereka dalam kesehatan, pengobatan itu sangat berakar pada ilmu-ilmu yang diturunkan secara tradisional dari nenek moyang. Jadi pengobatan tradisional di sana itu lebih kental, lebih kuat, lebih dipercaya dibanding pengobatan yang sifatnya medis. Jadi kalau kalian datang ke sana ya, toko-toko obat itu isinya lebih banyak obat-obat tradisional daripada obat kimiawi. Ya, kalau kita sih kadang-kadang kurang lebih sih ada gitu ya, jamu-jamu ada, misalnya madu ada, tapi kimiawi juga banyak. Gitu ya, tapi kalau di Thailand menariknya gitu ya, orang-orang itu lebih percaya ke yang holistik daripada ke yang medis. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tradisi ilmiah atau biomedis. Nah, di tradisi ilmiah biomedis ini tentu saja yang sifatnya dikembangkan secara ilmiah gitu ya. Biasanya oleh memang misalnya secara pendidikan mereka jelas misalnya bisa diteliti, melakukan penelitian gitu ya, kemudian ada aturannya gitu ya, yang resmi. Kemudian pengobatannya juga misalnya memang ada
apa sih namanya, orang-orang yang mengobatinya gitu, itu juga ada pendidikan khusus gitu yang resmi gitu, yang nggak sembarangan gitu ya, yang sifatnya pokoknya ilmiah aja gitu ya. Nah biasanya obat-obatannya juga sifatnya biomedis, artinya uh, ada pengembangan di lab, misalnya ada campuran dari banyak sekali campuran dari kimiawi gitu ya. Nah itu biasanya tradisi yang ilmiah. Nah yang jadi masalah adalah jika misalnya pasien kita gitu ya, kemudian dalam proses misalnya kesehatan gitu ya, itu percaya dengan tradisi-tradisi yang lain. Nah jangan sampai kemudian tradisi ini kemudian saling bertentangan gitu ya, dan mengakibatkan apa namanya, jalannya proses pengobatan itu jadi terhambat. Misalnya nih ada orang yang sebenarnya secara apa ya, budaya itu sangat kuat di tradisi pengobatan religiusnya gitu ya, atau misalnya yang supernaturalnya atau yang magisnya, tapi misalnya di satu sisi dia juga kemudian oleh keluarganya misalnya suruh berobat secara medis. Nah jangan sampai misalnya tradisi ini saling bertentangan satu sama lain sehingga menghambat proses kesembuhan gitu. Kita harus paham dulu nih gitu ya, pasien kita oh ternyata orangnya sangat percaya dengan misalnya yang namanya magis atau supernatural atau religius. Nah kita harus menghormati gitu ya, menghormati sehingga tradisi medisnya gitu ya tidak apa namanya, dianggap bertentangan dengan yang tradisi yang dia pegang gitu ya. Nah, misalnya nih apa namanya, doa-doa misalnya gitu ya yang religius misalnya, ada misalnya orang yang pasiennya sakit keras gitu ya, kemudian misalnya oleh dokter misalnya suruh minum beberapa obat dan ada pantangan misalnya ya, tapi misalnya secara tradisi religius misalnya menyebutkan bahwa misalnya ada beberapa dari pantangan itu yang sebenarnya kalau menurut religius tuh baik misalnya untuk kesehatan gitu ya, kayak misalnya apa nih, kurma lah taruh gitu ya, misalnya orangnya penderita diabetes gitu ya. Nah diabetes itu kan yang sifatnya karbohidrat, gula itu kan nggak boleh gitu ya, bukan nggak boleh sih ya, dibatasi gitu ya, dibatasi. Nah tapi misalnya kalau secara religius gitu, terutama untuk orang Islam gitu ya, kurma itu kan sunnah gitu ya, kemudian dianggap sebagai penyembuh gitu ya, banyak manfaatnya gitu. Nah gimana misalnya supaya ini berjalan dua-duanya gitu ya, sehingga pasien juga misalnya tidak merasa pemahamannya dia itu jadi disepelekan, itu dokter bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Misalnya dia membuat batasan, diperbolehkan misalnya makan kurma tapi misalnya maksimal 1 biji 1 hari misalnya, karena itu misalnya masih dalam batas aman toleransi ya, masih dalam batas aman, jadi nggak masalah. Intinya adalah dalam sistem pelayanan kesehatan itu kita harus mempertimbangkan misalnya orang ini dari mana tradisinya. Karena kadang-kadang ya ada tradisi religius gitu, terutama di Islam nih, yang menyebutkan misalnya, yang menganggap bahwa misalnya suatu tanda kondisi badan kita sedang tidak sehat itu malah sebagai berkah. Misalnya kayak apa nih? Kayak bersin ya. Bersin itu kalau di medis itu tandanya berarti kita ada penyakit ya kan? Misalnya kita kan mengeluarkan virus nih, bersin, hacih gitu ya, apalagi sekarang lagi pandemi nih ya, oh langsung curiga orang-orang ini covid ini, jangan-jangan covid gitu ya kan, gitu. Dia tandanya itu tanda gejala secara medis ya kan, oh dia sakit. Tapi di Islam ya, orang Islam kalau kita bersin kita harus bilang apa, harus bilang alhamdulillah gitu ya, artinya penyakit kita dibuang keluar, kita berterima kasih kepada Allah gitu ya, seperti itu. Jadi memang konteksnya akan sangat berbeda gitu ya, jadi harus benar-benar memikirkan gitu bagaimana di pelayanan kesehatan ini gitu ya, kita lihat dia budayanya apa nih yang dia bawa gitu ya. Kita lihat nih di sini ya, ada dari budaya barat nih contohnya gitu ya, dalam melakukan pelayanan kesehatan mereka dianggap selalu rutin ya, kontrol kesehatan tahunan itu rutin sekali gitu ya, kemudian imunisasi gitu ya, kemudian
berolahraga. Nah, itu biasanya di budaya barat. Ya, bagaimana mereka budaya mereka dalam mencegah penyakit. Jadi imunisasi, olahraga, kemudian check up rutin tahunan. Itu biasa kalau di mereka. Ya, tapi di budaya Asia dan Latin biasanya gitu ya, mereka lebih misalnya mempertimbangkan juga tadi tuh dari tradisional gitu ya, misalnya rajin minum jamu gitu ya. Kemudian ada juga misalnya yang percaya ke jimat-jimat ya, ke simbol, ke ungkapan-ungkapan magis, misalnya bacaan doa-doa gitu ya. Kemudian ke tadi tuh herbal-herbal gitu ya. Jadi itu caranya bisa beda gitu ya. Orang Indonesia misalnya kalau masuk angin minumnya tolak angin, oh bukan, itu kayak iklan nanti ya, minum dikerok misalnya gitu ya, dikerok gitu ya, kemudian nganggapnya oh ya udah sehat gitu ya. Tapi kalau di budaya barat mana ada gitu ya gitu. Kemudian bisa jadi nih yang menarik juga gitu ya, kalau kita nggak paham pengobatan budaya itu sangat berbeda, kita bisa timbul kesalahpahaman. Misalnya gini, ada di budaya kita misalnya kita kenal dengan namanya bekam, mungkin kalian ada yang pernah gitu ya dibekam ya. Nah, kalau abis dibekam, kita kan suka wajah, kan bekam tuh kadang ada di wajah, di punggung gitu ya. Itu biasanya bekasnya kan kayak yang memar gitu ya. Nah, pernah kejadian misalnya nih ya, pasiennya habis dibekam. Kemudian setelah itu dia berobat ke pengobatan medis. Kebetulan misalnya dokternya itu nggak paham namanya bekam atau nggak pernah lihat gitu, misalnya di barat gitu misalnya. Kemudian dia akan berpikir bahwa ini jangan-jangan ini orang habis mengalami kekerasan fisik di rumahnya, misalnya disiksa orang gitu ya, karena bengkak-bengkak gitu, bukan bengkak apa ya, memar-memar gitu ya. Jadi dianggapnya wah jangan-jangan lagi habis di siksa orang gitu, padahal sebenarnya lagi habis dibekam. Jadi harus hati-hati sekali. Atau misalnya nih ada kejadian juga nih di pasien Jepang ya, pasien Jepang mau dioperasi ya kan, dioperasi di negara barat. Nah, saat dia mau dioperasi ternyata dia melihat kamar operasinya itu nomor 4, ruangan operasi nomor 4. Kemudian pasien itu jadi histeris, nangis-nangis, jerit-jerit, terus nggak mau dioperasi. Kenapa? Setelah diselidiki ternyata di Jepang angka 4 itu bisa berarti angka kematian. Jadi kebayang dong, orang mau operasi, tiba-tiba masuk ruang operasinya kamarnya nomor 4. Dia langsung sugestinya, wah mati nih aku pasti gitu ya kan. Jadi memang harus benar-benar kita memahami gitu bagaimana ternyata dalam pelayanan kesehatan si konteks budaya ini gitu ya sangat berpengaruh sekali. Ya, makanya tentu saja kita harus memiliki yang namanya kompetensi pelayanan kesehatan antar budaya. Kalau sebelumnya di bisnis, di pendidikan, kita juga harus punya kompetensinya gitu ya. Ada kompetensi menjadi guru multikultural kalau di pendidikan misalnya. Nah, di pelayanan kesehatan juga sama, kita harus punya kompetensi pelayanan kesehatan antar budaya. Artinya kita harus paham misalnya pasien kita budayanya apa, tradisi pengobatannya seperti apa gitu ya, sehingga tidak terjadi misalnya kesalahpahaman yang bisa menghambat proses pengobatan gitu ya. Bahkan misalnya nanti jadi salah diagnosa atau kritis jadinya gitu ya, itu gawat sekali kalau misalnya kita nggak paham. Pun misalnya saat pasien kita menggunakan bahasa yang berbeda, nah rumah sakit itu wajib loh menyediakan penterjemah gitu, sehingga dia tahu nih sebenarnya pasien itu sakit apa gitu ya. Atau misalnya dokternya itu ngasih diagnosanya seperti apa, ngasih tahu pasiennya tuh seperti apa, sehingga pasiennya juga paham gitu ya. Kalau misalnya nggak paham kemudian hanya menerka-nerka, bahaya banget kalau dalam dunia pengobatan gitu. Bisa jadi misalnya pasien jadi kritis gitu ya, meninggal ya, seperti itu. Nah, itu yang konteks kesehatan. Ini ada yang terakhir ya, dari pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup di kehidupan bermasyarakat, dari bisnis, pendidikan, sampai ke kesehatan. Oke, baiklah, sekian saja materi yang terakhir ini. Terima kasih.